yang ada di dalam manusiaku, bukan manusiaku yang Berarti manusia ini iblis. Berarti Pak Robin sejajar dengan Yesus. amin, benar. Ayo, mampus kau gadap. Ayo, gimana ini? Oten makin berserah ini. Lanjut. Ya. Ada. Mampus. Lanjut. Udah, aku ngomong, jangan di mute. Berarti bukan Tuhan Bapak. Tuhan atau Bapak? Gimana? Bapak Tuhan enggak? Ya iya, Manusianya atau apa yang ngomong ini? yang ngomong ini adalah bapaknya, ruhnya. Iya, Oh, manusianya karena manusia Bapak. karena manusia kuno bisa ngomong karena ada bapak. Kalau Berarti rohnya enggak nampak lah itu. benar, nggak nampak. Oh, berarti cuma satu aja lah ya, bukan ada. Berarti kayak mana itu kalau nggak ada roh mati lah. Nah itu pintar. Iya, mati manusia kalau nggak ada roh. Tapi kan roh Bapak nggak ada, berarti kenapa belum mati Bapak? Roh bapak kan ada, makanya aku nggak mati. Tadi Makanya kan rohnya nggak ada. Iya, yang di dalamku Di dalam nggak ada roh Bapak. ada, makanya aku hidup bisa ngomong sama saudara. Oh, berarti firman Tuhan itu di Bibel itu percaya nggak Bapak itu? Yang gimana? Percaya. Di Bibel itu? Yang jangan mempertuhankan manusia, yang menjadi utusan itu percaya. Tapi untuk menjadi Tuhan saya nggak percaya. Nggak pernah dikatakan Yesus menjadi Tuhan. Belum ada. Di Yohanes 13:13 gimana itu? Itu Tuhan. Ya, Iya, Tuhan sama Tuhan kan sama itu. jadi begini. Yang mengatakan itu kan manusia, bukan Tuhan itu sendiri. Iya kan dibilang aku apa dia bilangnya di Yohanes 13 itu, coba dulu. Apakah kalau Tuhan dan guru, itu dikatakan, ya manusia yang mengatakan itu. Jadi manusia yang mempertuhankan manusia, begitu, bukan Bapa. Berarti Yohanes 13 itu enggak ucapan Tuhan itu, bukan ucapan Yesus. Bukan. Itu ucapan manusia. Bukan Dan ucapan pertanyaan, Yesus. bukan. Itu pertanyaan manusia, bukan pertanyaan Bapa. Iya. Kalau Bapa tidak akan mempertanyakan seperti itu. Udah. Biar aku ngomong sama ini yang Silakan. karena kau oneness kan, dia tahu aku. Aku bukan oneness. Oneness juga bukan, Tritunggal juga bukan, Trinitas juga bukan. Jadi Semua apa dari kau? Islam. Islam juga bukan. Saya Kristen sejati. Oh, berarti udah ajaran baru ya. Iya, amin. Apa lah? Ajaran baru katanya Pak Robin, ajaran baru. Masa Pak Robin mau disebut ajaran baru, Mas? Kalau memang baru diketahuinya. Karena baru diketahuinya kan ya, wajar lah. Oneness bukan. Tritunggal Nah. bukan. Ini bukan. Kenapa? Dia bukan. Berarti kan Kenapa? ajaran baru, Pak. Iya, benar saudaraku. Nah, itu. Tapi kita tanyakan Pak Gadap, Pak Gadap, bentar kita tanyakan. Nah, ini ajaran baru ini datangnya dari Tuhan apa bukan, Pak Robin? Benar dari Tuhan. Dari Tuhan. Apa? Dari Tuhan yang tidak kelihatan tetapi ada. Iya, apa kitabmu kalau kau ajaran baru? Kitabku adalah roh. Dari mana? Kitabku adalah Apa kitabmu kalau kau ajaran baru? Kitabku Ibrani 11 ayat 1. Kitabku adalah roh. Itu Bibel itu, isi Bibel itu bukan kitab itu. Menurut dunia, menurut manusia aku mengimani seperti itu. Ibrani 11. Isi kitab Bibel. Apa kau kan ajaran baru? Iya, kitabku yang tidak kelihatan tetapi ada, itu kitabku. Udah, beda dengan kitabmu yang kelihatan dan ada. Udah jelas. Kitabmu kan yang kelihatan. Kitabmu kan? Ya, kitabmu kan yang kelihatan, sementara kitabku yang tidak kelihatan. Begitu. Itu aja bedanya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Kalau itu menurutmu. Tapi sekali lagi Pak Gadap, sekali lagi biar Anda dengar. Pak Robin, sesuai dengan pemahaman Pak Robin yang selalu dibimbing oleh Tuhan Pak Robin di dalam Kristen. Kristen yang memahami konsep Tritunggal itu masuk surga apa neraka? Itu masuk neraka karena dikatakan jangan ada ilah-ilah lain bagimu. Mampus Gadap, mampus. Ya, jangan ada ilah-ilah lain bagimu. Jangan ambil dari kitabku. Itu kan bukan kitab, itu kitabku. Jadi itulah secara dunia itu. Kau bicara dari kitabmu. Itu kitabmu tapi tadi gak kau lakukan. Loh, sekarang ngapain kau bilang ke kami ke neraka sementara bukan kitabmu itu? Menurut kitabku pasti masuk neraka.
Aku tidak pernah dari Ini mana kitabku, kami mana orang Kristen ini kitabmu? masuk Ini neraka? kitabku, mana kitabmu? Itu kitab kalian berdua. Gimana sih kitabku? Ya. Itu kitab kalian berdua. Sekarang- Kita punya nggak kelihatan. Kalau kita bela kekristenan, Kristen saja itu yang kelihatan. Kalau Kristen sejati yang tidak kelihatan, nanti di kitabnya. Apa itu? Roh Kudus. Itu kitab saya. Oh. Jadi kalau Islam ini percaya nggak kitab itu? Gimana? Ya nggak percayalah mereka. Mereka lebih percaya kepada yang tidak kelihatan. Kau kan bukan Mantap. Islam. Jadi begini, sebelum ada manusia tercipta ke dunia ini, sebelum ada langit dan bumi ini, Tuhan sudah ada. Sudah. Nah itu yang mereka percaya, sama seperti saya. Itu yang saya imanin. Bukan yang ada dulu baru kita imanin. Kau kan Justru bukan yang tidak ada kita imanin. Kau kan Itu bukan iman. Kau kan bukan Muslim. Kau kan kutanya sama Muslim. Iya. Jadi ajaran Kristus yang sejati seperti itu. Jadi begini, siapakah Yesus menurut Yesus adalah sebagai utusan, tetapi siapakah Yesus menurut Paulus sebagai Tuhan, makanya sesat. Yohanes 2 Pak Gadap, ayat 7. Pak Robin, berarti Pak Gadap ini mengikuti Paulus, bukan mengikuti Yesus. Benar. Mampus Benar, kau, hanya Paulus Gadap. yang memperjuangkan Yesus. Kau Ya. pantesan yang masuk neraka, pengikut Paulus. Nah, tanya Yesus Pak Robin. manusia. Dia selalu meminta bergabung dengan manusia suci. Kita tidak pernah diajarkan untuk mempertuhankan manusia suci atau mulia. Intinya kepada Bapa. Berarti nama Tuhanmu siapa? Bapa. Siapa namanya? Bapak ini siapa namanya? Dikasih pengajaran. Dari mana tahu? Karena belum ada pernah orang bisa melihat Bapak. Kalau Yesus sudah pernah dilihat. Bapak kan belum pernah dilihat orang. Iya, dari mana tahu? Kalau Bapak Itu itu pernah. Tuhanmu apa itu? Kalau Bapak dunia ada. Tapi kalau Yesus kan sudah ada di dunia. Sudah kelihatan sama orang. Nah itu yang dipertuhankan. Kalau aku mempertuhankan Bapak yang tidak kelihatan. Kita bukan Bapak kan belum ada pernah lihat. Baik di dalam kekristenan juga belum ada pernah bisa melihat Bapak. Nah itu yang kepertuhankan. Itu namanya. Oke? Kau kan nggak percaya kitab, ngapain kau comot-comot kitabku? Sekarang ajari sama apa kitabmu itu, bilang Ini, sama aku. di dalam kitab daripada kekristenan yang tidak pernah kelihatan itu kan Bapak. Nah itu yang aku percayai. Yang tidak kelihatan. Karena sudah gua katakan tadi, kitabku adalah yang tidak kelihatan. Iya, Saya kayak percaya kayak mana kelihatan, menceritakan tetap itu? ada. Loh, kayak mana menceritakan itu sama aku? Saya kepada yang tidak kelihatan tetap ada. Daripada yang kelihatan tetap, tapi tidak ada. Gitu. Buktikan di mana kitabmu, berajari aku. Ini aku hidup. Kau udah kuajari dari kau nggak terima. Kau manusia, bukannya kitab. Ini kitab, ini dia yang di dalam manusiaku. Yang mana Itu kitab. kitab dulu? Apa isinya? Apa isinya? Ini aku katakan. Ya isinya contoh gini, dari ruya bukan dari manusia. Kau saudaraku jangan mempertontonkan manusia ya. Nah, kau terima nggak terserah kau. Itu dari roh, dari setan itu ngomong itu. Dari roh. Bukan setan ya, roh juga ada dua. Dari Roh Kudus lebih lengkapnya. Roh Kudus kan dari Kristen itu. Ya, dari Roh Suci secara bahasa Indonesia. Oh, berarti Roh Kudus bukan kau akui kan? Ya, Roh Kudus, arti kudus itu kalau dari bahasa Indonesia kan didefinisikan bahasa Indonesia apa? Kudus itu artinya suci. Ya udah, itu serah kau menurutmu kan? Si Dabutar, si Dabalok, si Jabat. Oke, Pak Baal. Assalamualaikum. Ya Syekh, Utirahab. Assalamualaikum. Ya dari. السلام عليكم Silakan, حبيب lanjut yang lain. السلام عليكم Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف الحال حبيب Masya Allah, ya Syekh. Alhamdulillah khair. Wa anta kaifa haluk ya Syekh? الحمد لله الآن صلاة الفجر الآن Oh, fadal, Ya, silakan, fadal, ya Syekh. إن شاء الله بسم الله ما شاء الله Lanjut, Gadap. Pak Robin ini memang ya Kristen-Kristen seperti Pak Gadap ini menurut Pak Robin itu berarti bukan pengikut Yesus ya, pengikut Paulus ya. Benar. Kalau pengikut Yesus, dia akan percaya menjadi utusan. Kalau pengikut Yesus, dia akan percaya bahwa Yesus itu adalah manusia. Dia akan percaya, bukan Tuhan. Nah itu kalau pengikut Yesus. Tapi kalau pengikut Paulus, ya dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah itu bedanya. Di situ bedanya, saudaraku. Dengar tuh Gadap. Boy, Bre. Gadap. Gimana? Dengar gak itu kata Pak Robin? Kalau Yesus bukan Tuhan katanya gitu. Jadi Anda ini pengikut Paulus karena menuhankan Yesus. Jadi Pak Robin menjelaskan Yesus menurut Yesus itu adalah utusan. Tidak pernah jadi Tuhan. Begitu kata Pak Robin. Lanjut Gadap. Oh, memang Yesus memang utusan. Ya udah, itu yang diimanin. Jangan bikin jadi Tuhan. Imanin aja jadi utusan. Begitu saudaraku. Tunggu dulu. Jangan tunggu dulu. Intinya yang nomor satu itu yang diimanin. Jangan ada tetap dengannya. Memang Yesus utusan, udah imanin.
Berarti kau imani lagi Bibel itu ya? Amin. Kalau seperti itu ya aku imanin. Tapi kalau melenceng dari situ, dia menjadi Tuhan, nah itu saya nggak imanin. Gitu. Tapi di Bibel dia Tuhan kok dibilangnya. Ya udahlah, imani dia itu di mana? Cari dulu, baca dulu, baca. Cari, kasih tunjuk sama semua publik. Berarti kau percaya itu Bibel itu Tuhan? Apa firman? Gimana? Percaya nggak kau Bibel itu firman Tuhan? Itu tertulis, itu hanya tulisan. Nggak, ku tanya kau dulu, percaya nggak kau Bibel itu firman Tuhan? Kalau tulisan saya nggak percaya, tapi kalau tindakan, perbuatan itu saya percaya. Enggak, ku tanya kau itu Bibel itu tercatat itu, percaya nggak kau itu firman Tuhan? Percaya. Tapi kalau perbuatan aku percaya. Berarti Kalau kau nggak Bibel percaya firman Tuhan perbuatan itu? aku percaya. Kalau Bibel itu kau imani menurut perbuatan aku percaya, tapi kalau hanya tulisan doang, aku nggak percaya. Berarti Makanya dikatakan iman tanpa perbuatan mati. Jadi sama, ya tubuh tanpa roh mati. Jadi harus sepaket. Banyak dalam kekristenan hanya berat sebelah. Ya, hanya beriman, tapi nggak pernah berbuat. Makanya aku nggak percaya kepada firman itu. Menurutmu kan? Bukan menurutku, menurut Bapak. Gimana sih kalau menurutku? Ini Bapak yang berbicara melalui miliknya yang ada padaku. Bukan manusia ini barang mati. Kok menurutku hebat banget aku. Berarti aku lebih dari Tuhan dong manusiaku. Memang kau Tuhan tadi kau bilang, mana kau? Ini menurutmu. Hah? Ini menurutmu gitu. Hebat banget aku jadi lebih dari Tuhan kalau menurutku lah. Menurut Iya, Bapak. kan menurut bukan kau Tuhan. Nah, kau paksakan menurutku, aku katakan menurut Bapak. Kau harus terima lah, jangan egois. Tritunggal masuk neraka kau bilang. Aku bilang, iya itu menurut Bapak. Di mana tertulis itu? Iya menurut Bapak kan tidak tertulis. Aku kan punya kitab yang tidak tertulis. Itu tadi Tidak berarti kau kelihatan. salah. Ya nggak apa-apa. Iya, Nah, itu, udah, ngapain lagi kita Wah, bentar. Kalau dia Pak Robin sesat, nggak apa-apa. menghakimi ya. Inilah Iwan Wilayah sama Kristen menyesatkan. Kan? Wah, menghakimi lah. Nah, ini saya tunggu dari tadi, akhirnya keluar. Oke, satu. Lanjut. Nggak bisa, nggak ada pengadilan diri bagi Kristen-Kristen. Ya, jadi beda, itulah bedanya dengan Tadi Kristen kau sejati. bilang Tritunggal itu masuk neraka. Dari mana kau tahu? Bilang. Ya terima saja, ya terima nggak terima itu terserah kamu. Enggak, dari mana kau tahu? Cuma itu Tritunggal Dari itu. roh Bapak yang tidak kelihatan. Dari mana kau tahu? Iya dari roh Bapak yang tidak kelihatan, bahkan kamu juga nggak bisa melihat. Itu hanya saya pribadi. Di mana dari kau bilang kau dari mana kau tahu dari Bapak? Bapak itu di mana? Dari roh yang berdiam, yang Mana tinggal di dalam hidup saya. Di mana tercatat itu? Di dalam roh yang tidak kelihatan, tercatat. Kayak mana aku ngomong sama kau? Sementara Ya iya, memang nggak bisa. Kalau nggak kelihatan, kau hanya ngomongnya kelihatan doang. Nggak bisa lah, nggak kau nyambung. ajaran baru. Jadi ya memang benar, itu ajaran baru aku terima. Ya Jadi udah. belajarlah untuk mengimani yang tidak kelihatan. Kalau kau Nah, mengenal itu ajaran baru, ajaran barunya. kalau kau mengenal ajaran baru, ajari aku di mana kita baku baca. Oke, kalau kau mau ikut sama aku, belajarlah menyembah dalam roh. Nah, itu aja intinya. Kayak mana caranya? Aku nggak ngerti aku. Aku kesesat. Oh, bagus. Gini loh. Gini, Gitu. Nah, lihat. Jadi bagaimana caranya kau sujud kepada Tuhan setiap saat dan setiap hari? Sujud, berdoa, menyembah, sujud, berdoa, menyembah. Ya, yang menyembah itu bukan tubuhmu, bukan manusiamu, tapi ruhmu. Nah, terus. Ya udah itu. Itu aja maka kerjaan nanti, terus. maka Tuhan itu akan hadir nanti dalam hidupmu. Berarti itu aja kerja aku terus sama muslim ini. Gitu itu aja kerja. Iya. Benar, dalam kerja. Bentar, Pak Robin. Wah, Pak Robin. Jadi punya jemaat ini, Pak Gadap. Bagus ini, Pak Robin. Wah, terima kasih dulu sama gua ini yang punya komal gua. Lanjut. Mana kitabmu, Pak Robin? Udah aku katakan tadi dia yang tidak kelihatan apa itu. Tapi sesat kau, nggak ada kitabmu. Nah, inilah. Memang secara yang kelihatan aku sesat. Secara yang kelihatan. Karena apa? Banyak sekarang orang mempertuhankan yang kelihatan, wujud. Beda dengan saya, aku gak pernah mempertuhankan Yesus yang kelihatan. kelihatan apa tidak, Pak Robin? Kelihatan Pak Ustaz. Dia Tuhan apa bukan? Bukan, karena Kristen yang kelihatan. menuhankan Yesus masuk surga, masuk neraka. Ke neraka. Mampus Gadap, mati meja. Nggak apa-apa loh Pak, kalau kalian masuk neraka nggak apa-apa. Berarti kan dia ajaran sesat juga dia itu. Pak Robin ajaran sesat. Hah? Kalau Kalau dia kita- mengatakan seperti itu nggak apa-apa, ya kita bebas. Karena apa? Maha Kuasa itu memberikan kebebasan. Ajaran yang Maha Kuasa itu memberikan kebebasan. Yang penting dari saya sebagai orang benar tidak akan membalas apa yang dikatakannya kepadaku. Tapi Tidak akan begini, membalas. Pak Robin kok berani mengatakan
Gadap ini masuk neraka karena pemahaman Tuhannya Tritunggal. Pak Robin pernah masuk ke neraka? Ya pernah. Nah, tuh Gadap dengar. Pernah Pak Robin? Neraka. Neraka. Berarti Pak Robin pernah masuk neraka? Benar, dulunya kan saya selalu neraka apa? Mempertuhankan Yesus. Itu neraka loh. Mempertuhankan diri Tunggal. Itu neraka loh. Itu dulu. Sekarang tidak. Waktu dulu kau masuk neraka? Iya. Kemana isi neraka itu? Aku mempertuhankan manusia, itu neraka. Itu bukan, itu ajaran itu. Masukku isinya. Iya. Neraka itu Makanya apa? Aku mengikuti ajaran neraka dulu. Itu maksudnya. Kalau sekarang sudah tidak mempertuhankan Yesus, Pak Robin, Pak Robin Robin menuruti ajaran surga sekarang, Pak Ustadz. berarti Itu. Pak Robin sekarang pulang pergi ke surga. Amin. Benar. Tuh, Gadap, dengarkan tuh. Ya apa-apa loh Pak, biarkan aja di situ. Nah, baguslah. Terima kasihlah saudaraku ya. Gadap. Ya mohon maaf. Tidak ada. Ya kurang lebihnya ada yang menyakitkan hatinya saudaraku Gadap. Saya minta maaf sebesar-besarnya ya. Karena kita Salam. tidak ada, dia nggak percaya aku. Ya, masalah gak percaya itu terserah, itu haknya daripada saudaraku Gadap ya. Oke, terima kasih buat saudaraku Gadap. Gimana Bro Gadap mau ikut pemahaman Pak Robin? Enggak. Kenapa? Surga loh. Sama kalau surga itu. Enggak, ini kan sesama Kristen. Kenapa sih Pak Robin ini Kristen ini, terutama Tritunggal ini sensi kali. Saya cuma bertanya, apakah Anda mau mengikuti ajaran Pak Robin? Karena ajaran yang sedang Anda pegang sekarang, kata Pak Robin, ajaran Paulus. Benar Pak Robin? Benar. Nah, ajaran Paulus ini berarti menuhankan yang kelihatan. Seperti itu kan Pak Robin? Ya. Nah, Hanya Paulus kemana menuhankan Pak Robin manusia. masuk surga, masuk neraka? Masuk neraka. Neraka. Oh. Udah aku bilang tadi Pak, kalau dia itu udah sesat, hakikatnya nggak ada. Sementara, coba kita bapak dulu. Masa kami tertunggal ke neraka, sementara dia bukan Tuhan, manusia ini masih dia. Yang manusia itu hanya tubuhku. Ya. Yang ada di dalam tubuhku bukan manusia. Berarti kan bukan ajaran baru. Ya iya, itu makanya bilang tadi. Iya kalau ajaran Kamu baru ikut ada di ajaran kamu. baru. Kalau kamu nggak mau ikutin ajaran baru nggak apa-apa juga. Kan gitu. Hidup ini pilihan kok, saudaraku. Hidup ini pilihan. Kita dikasih kebebasan oleh Maha Pencipta. Bebas memilih. Hidup ini adalah pilihan. Mumpung dikasih kesempatan kepada Yang Maha Kuasa, marilah kita pilih yang benar. Oke, bentar, Yang nggak saya benar. tanya izin sebentar, Gadap, biar ada kemajuan. Menurut Pak Robin, kan Yesus ini bukan Tuhan ya? Iya, Dia manusia, benar Pak Robin? benar. Manusia mulia ya. Itu yang Oke, saya percaya. yang mau saya tanyakan, Yesus kawin apa? Yang saya mau tanyakan, Pak Robin, Yesus kawin apa tidak? Tidak. Itulah bedanya manusia Tidak. mulia dengan Menurut- manusia. Bilang aja kawin Pak Robin, bisa senang Islam ini. Tidak. Kenapa sejarahnya juga? Tapi kalau manusia secara jasmani ya kawin. Jadi manusia itu nanti baca saudaraku ya. Jadi ciri-ciri manusia itu ada dua. Makanya bacalah kitabnya saudaraku. Dalam 1 Korintus Baca, Gadap, baca. Ya, ciri-ciri manusia itu ada dua. Manusia yang berasal dari surga dan manusia yang berasal dari dunia ini. Itu berasal dari debu tanah. Itulah manusia pertama, berasal dari Adam. mana? Menurut Itu kita kalau manusia berasal dari mana? surga. Ya, cuman dia manusia mulia, makanya berasal dari surga. Tapi manusia bukan Tuhan. Ya, itu pahami. Jangan karena dia manusia mulia dari surga, kita pertuhankan, itu keliru. Menurutmu kan? Ya, ini yang keliru, ini yang menjadi sesat. Karena dia Menurutmu Tuhan. kan? Betul karena Yesus bisa membuat mujizat. Bukan Yesus yang bikin mujizat. Ya, yang bikin mujizat itu adalah Bapa melalui yang ada di dalam tubuhnya Yesus. Apa itu tadi? Roh atau Roh Suci, Roh Kudus. Tadi Ya, kau yang hidup di dalam tubuhnya Yesus, bukan Yesusnya. Pak Robi, Makanya kau keliru dari Kristen. Dipertuhankanlah Yesusnya, dipertuhankanlah manusianya. Makanya jadi sesat. Pak Karena pula Robi, bisa manusia membuat mujizat, sementara manusia adalah barang panah, barang yang tidak bisa bergerak tanpa yang memberikan kehidupan. ganti-ganti aja Pak Robi. Tadi Oh, tadi kau boleh, bilang boleh. Yesus itu dari surga. Bapak di surga, sekarang Yesus itu Bapak atau surga Pak? Yesus, manusia. Jadi nih ya, jadi yang dari surga itu adalah Roh Kudus. Itu dari surga jelas. Berarti Yesus itu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ada di dalam dia. Di dalam berarti- Yesus manusianya. Jadi bedakan manusianya dengan yang ada yang di dalamnya, itu dibedakan. Jangan Berarti- samakan. Berarti jagolah Yesus kami kan? Gimana? Berarti baguslah Yesus kami kan? Bukan manusianya yang jago yang ada di dalam manusianya. Karena dia Kau dari juga bisa- surga.
Kau juga bisa hebat, sama seperti Yesus. Bukan, aku udah lahir dari mamaku, kan Yesus kan dari surga. Iya, tapi yang ada di dalammu itu bukan dari mamamu. Dari mamamu hanya tubuhmu aja. Kalau yang untuk menghidupkan tubuhmu itu bukan dari mamamu. Mampus. Bukan Masa kagak dari paham? dari hidang. Teman, tap jangan sampai rungkat. Biasanya ini kalau udah kayak gini rungkat. Oh, ya, siap. Lanjut yang lain. Udah aku tanya Islam dulu lah. Ini kan macam Oke, bentar. Pak Bal, monitor, Pak. Pak Bal, monitor. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut Pak Robin tadi sedikit sebelum saya kasih ke Pak Bal. Pak Bal ini Muslim, Pak Gadap ya. Menurut Pak Robin tadi Yesus ini manusia bukan Tuhan. Nah saya bertanya dia kawin apa enggak? Jawab sekali lagi Pak Robin. Kalau Yesus tidak kawin. Tidak, oke. Menurut Kalau Gadap kawin apa tidak? Bentar Pak Robin. Menurut Gadap? Enggak. Oke. Pak Bal, ini Pak Bal ini sebagai akademisi, dia lama di Vatikan di Yerusalem, dia seorang Muslim. Menurut Pak Bal gimana? Mengiyakan atau ada data-data yang tertulis barangkali di Biblos Yesus kawin apa enggak? Silakan Pak Bal. Iya, kalau secara akademis kita tidak begitu. Jadi kalau kita bicara akademis ya kita kadang-kadang harus objektif ya, tidak subjektif, tidak berpihak kepada siapapun, kan gitu. Tidak membawa agama apapun itunya. Tadi secara objektif ini akademis. Nah, ada memang sejarawan menemukan dengan fakta data ya bahwa Yesus ini menikah, gitu kan begitu. Merujuk kepada ketika Maria Magdalena bersandar di dadanya, kemudian menciumi kakinya. Itu menurut sejarawan ya, dengan fakta-fakta itu adalah ritual pernikahan Yesus gitu ya. Tapi teman Kristen yang kita harus hormati juga bahwa mereka tidak mempercayai bahwa Yesus menikah. Nah, ini kan bicara iman, berarti kita harus hormati. Tetapi menurut data yang menurut kalau Yesus ini tidak menikah, ya, keimanan Kristen, tentunya orang Kristen ini harus membantah sejarawan atau orang-orang ilmuwan, harus dibantah. Oh, Yesus tidak menikah, kan begitu. Harus dibantah itu karena ini akademis, karena Bible ini menjawab, seharusnya bisa menjawab. Pertanyaannya dari sejarawan seperti saya ini, apa alasannya Yesus tidak menikah? Kalau iman Kristen mengatakan Yesus tidak menikah, apa alasannya? Menurut Yesus tidak menikah. Silakan Bang Gadap atau siapa yang bisa menjawab. Saya akan jawab secara dunia dulu ya. Nanti kalau secara roh, ini saudara aku nggak bakal paham. Secara dunia, itu benar apa yang dikatakan Bang Baal. Itu secara akademis. Itu benar, ya. Karena apa? Secara akademis itu tidak sempurna. Makanya saya belajar menjawab secara yang sempurna. Saya menjawab secara yang tidak kelihatan. Itulah yang maksud dengan iman. Ya. Jadi begini, iman saya itu, saya mengimani segala sesuatu itu, apakah Tuhan ada selagi langit dan bumi ini bahkan serta isinya, serta-citanya sudah ada? Sudah ada. Ketika tidak ada. Ya, yang saya maksud, apakah langit dan bumi ini tidak ada? Apakah Tuhan tidak ada? Sudah ada. Nah, beginilah saya cara memandang, bukan secara akademis. Memang secara akademis benar yang dikatakan oleh Babal tadi. Ya, secara punya sejarah, secara punya telusuri. Ya, orang-orang. Oke, Pak Robin izin sebentar Pak Robin istirahat dulu, minum dulu ya. Oke, biar Gadap dulu ya Pak Robin. Oke, Pak Robin. Pak Robin, oke. Oke, silakan. Thank you Pak Robin, istirahat dulu, minum dulu. Silakan Gadap, maju kau. Maju. Apanya, Pak? Itu pertanyaan dari Pak Baal tadi, tanggapi dulu. Silakan. Aku masalah kayak gitu gak ngerti loh, Pak. Pak Baal ini pengajarannya bagus, dia tampilin datanya. Coba Pak Baal, datanya biar enak Pak Baal. Listening. Enggak, kita bicara di Bible aja, Pak. Ngapain kita bicara yang itu-ituan? Itu justru supaya ada di Bible. Silakan Pak Baal lanjut. Jadi gini, akan begini, teman-teman Kristen kita harus hormati ya tentang keimanannya bahwa Kristen ini meyakini bahwa Yesus tidak menikah, gitu kan. Tetapi kalau kita tanya, apa alasannya Yesus tidak menikah? Tidak bisa menjawab. Padahal ini suatu iman ini tentunya harus berdasar, gitu ya. Tidak hanya imani saja apa kata pendeta. Nah, sebenarnya Yesus sudah menjelaskan bahwa alasannya tidak menikah. Kira-kira Bang Gadap bisa paham nggak yang saya sampaikan? Iya paham, Pak, tapi kan di Bible kan nggak ada itu Yesus menikah loh, Pak. Oke, betul. Baik, saya hormati ya. Jadi saya bilang kembali lagi, saya hormati iman Kristen. Tapi ketika ditanya apakah Yesus itu alasannya apa tidak menikah, teman-teman sebenarnya bisa menjawab. Ini menurut Yesus ya. Kalau iman Kristen kan pengikut Yesus. Jadi jawabannya sudah ada. Cuman teman Kristen tidak paham dengan apa yang dibaca, tidak pernah baca Bible. Jadi ada alasan menurut Yesus ya.
Dia menjelaskan tentang perceraian, pernikahan, dia jelaskan gitu ya. Nah, bicara Yesus tidak menikah, teman-teman, Yesus mengatakan, ini Yesus yang ngomong, ada memang yang tidak menikah, termasuk dirinya kan di sini, bahwa pertama karena memang dari rahim ibunya, kedua karena orang lain, karena yang ketiga adalah dia katakan karena dirinya demikian, karena kemauannya sendiri oleh kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti? Nah ini, bahwa Yesus ini tidak menikah ini karena kerajaan sorga. Nah, apa itu tidak menikah menurut Yesus? Yesus itu menurut penjelasan bahwa dia dikebiri. Begitu, Bang? Silakan. Udah, Di Pak. Matius 19:12, Bang. Ya, itu kan tertulis Bibel semua kan, Pak? Betul. Bapak percaya nggak itu? Ini kan saya bilang bicara akademis. Akademis ini kita akademis ini data yang kita tampilkan. Iya. Jadi berdasarkan data secara akademis kita harus data ini harus dipertanggungjawabkan. Ternyata menurut data bahwa Yesus ini secara akademis kan data, Bang, literasi, tidak ngarang. Ya, lepas saya ini percaya jadi Kristen atau saya jadi Islam, jadi Hindu, Buddha, saya lepas dari itu. Nah, di sini menurut data, menurut pengakuan Yesus, Yesus ini adalah dikebiri, Bang. Begitu, Bang. Udah. Silakan, Bang. Itu kan Yesus itu kan datang ke dunia kan menurut hukum apa hukum Yahudi. Orang Yahudi nikah nggak, Bang? Nikah? Nah, Yesus menikah tidak? Enggak. Nah, menurut Yesus tidak menikah ini karena dikebiri, Bang. Iya kan dia kan apa namanya mengikuti hukum Yahudi dia. Kalau Yesus adalah seorang yang mengikuti hukum Yahudi, dia seharusnya menikah, apalagi kalau rabi. Yesus dikatakan rabi, dia guru. Syarat dari guru, syarat dari rabi dalam Yahudi itu harus menikah, Bang. Tetapi faktanya, Anda menolak. Di mana kau bilang nggak harus menikah rabi itu? Di mana rabi tidak menikah, Bang? Di kejadian 3 itu, beranak cuculah banyak. Itu perintahnya. Maka dia harus menikah. Nah, Yesus ini kenapa dikebiri, Bang? Silahkan. Karena menurut hukum Yahudi. Di mana di hukum Yahudi harus dikebiri? Itulah kemana aku bilang sama kalian. Oh gini aja lah, Bang, kalian percaya nggak kita Bibel itu firman Tuhan? Ini saya bicara secara akademis, Bang. Iya, kita ngerti. Iya. Masuk Berarti percaya nggak Bapak itu Bibel itu firman Tuhan? saya tidak percaya ini firman Kalau Tuhan. nggak percaya pun Pak, kami terangkan pun sama kalian dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, untuk apa kita debatkan lagi? Iya, makanya Anda yang percaya harusnya Anda bisa menjelaskan kenapa Yesus dikebiri. Kan gampang. Gampang kok. Jelaskan loh Pak, itu Yesus itu datang ke bumi untuk menggenapi semua yang di perjanjian lama itu. Udah satu, kedua, itu kenapa Yesus dikebiri? Karena ngikutin hukum Taurat, Oh, gitu. hukum Yahudi. Oke. Apa itu kebiri, Bang? Pak Bal mengakui ya. Iya. Oke, boleh saya tahu, Bang, Abang paham nggak apa itu kebiri, Bang? Sunat. Bukan disunat, Abang. Sunat itu ya sunat, kebiri ya kebiri. Kebiri itu dipotong penis dengan buah jakarnya. Pantasan lah kita tadi. Bentar Pak Bal. Gua tadi kenapa ini orang sepakat Yesus dikebiri? Ternyata kebiri sunat katanya. Bukan sunat. Jadi menurut data, dan Anda mengatakan betul dia orang Yahudi maka tunduk kepada orang Yahudi. Nah, dalam tradisi Yahudi ini Jewish contraction include both. Ini Jewish ini Yahudi. Di dalam Judaism, dalam Yahudi itu kebiri ini dipotong, ini gambarnya. Buah jakar dengan penisnya dipotong, Bang. Nah, jadi begini. Nggak punya buah jakar dengan penisnya, Bang. Jadi Yesus ini menurut data Matius 19 ayat 12 ini dipotong dua-duanya, nggak punya barang, makanya Yesus tidak mungkin kawin karena tidak punya barang. Begitu, Bang. Jadi Matius 19:12 kenapa dia tidak kawin? Karena untuk menguduskan dirinya untuk mencapai kerajaan sorga. Selamat pagi, saudara-saudara. Assalamualaikum. Silakan, Bang, ditanggapi. Bang Kristen. Halo ya. Dia Kristen dia. Oh iya. Gantian sama Pak ini ya, Pak Gadap mengakui Yesus dikebiri katanya. Kalau Pak Martinus? Nah, itu mengakui yang tidak diketahui itu susah memang, itu omon-omon itu. Lanjut.
Tadi aku mau coba minta penjelasan dari ayat yang bisa Bang diulang tadi ayat berapa, Matius berapa tadi? Mohon maaf lupa. Pak Baal Halo, di Bang. mute, Pak Baal di mute. Wah, ini tanpa perpuluhan, tanpa persembahan kasih ya, Pak Baal ini luar biasa. Mengedukasi. Silakan Pak Baal, buka mute-nya, Pak. Ya Pak Bang. Aduh. Oh, mungkin ada nelpon presiden, lagi ngangkat telepon dulu dari presiden mungkin. Tunggu bentar. Iya. Aku tadi agak-agak dengar juga ayat yang dibacakan itu. Di situ dikatakan tadi ada manusia yang tidak menikah karena lahir dari rahim ibunya. Terus kedua ada dari kemauan sendiri. Abuya, Terus saya mau ketiga- izin dulu ya. Oke, siap. Sekali lagi tegaskan Pak Robin, Kristen yang mempunyai pemahaman Tritunggal masuk surga, masuk neraka. Masuk neraka. Oke ya. Salam Lanjut Pak Robin. Selamat siang Pak Robin. Jadi Kristen sejati ya Pak Robin, jadi Kristen sejati ya. Salam Pak Robin. Kristen, salam. Yuk. Kalian saat itu Robin itu. Tapi dia Apa-apa, Kristen apa-apa, sejati, apa-apa. katanya Pak Gadap. Bikinlah menunggu Pak Baal monitor, Pak Baal kemana? Iya, monitor Lanjut saya. tuh, Pak Martinus nanya tuh. Lanjut Pak Martinus. Bang Gus ada pertanyaan nggak? Turunkan. Enggak, tadi Abang Bapak tadi bilang gini ya. Ada alasan manusia tidak menikah, pertama karena lahir dari rahim ibunya demikian, kedua karena pilihan sendiri, ketiga karena kerajaan Allah. Bukan kata saya, Bang. Itu kata Yesus. Ya, itu di Matius tadi ya Bang ya. Ya, Matius 19:12. Cuman tadi Bapak tambahin itu, Abang jelaskan tadi Yesus itu memilih yang ketiga, tidak menikah karena kerajaan Allah gitu ya. Betul. Tapi kok ada embel-embelnya Yesus dikebiri? Di mana itu Bang keterangannya? Mohon penjelasan Bang. Bagus Bang. Nah, ini kalau kita betul itu kayak Islam. Saya Muslim Bang, tapi saya ini bicara secara akademis. Jadi walaupun secara Muslim pun, Muslim tidak boleh menafsirkan, menjelaskan, framing atau menghujat. Tapi itu kita ini seperti itu ya. Jadi di sini di Matius 19:12 ini ada demikian orang ini lahir dari rahim ibunya, tidak menikah dia bilang. Tidak kawin karena ia memang lahir demikian dari rahimnya. Pertama, kedua, tidak menikah ini karena ada dijadikan orang demikian oleh orang lain. Ketiga, ada orang yang tidak menikah itu membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti. Nah, di mana itu hubungannya dengan kebiri? Itu bagus pertanyaannya ya. Nah, tidak kawin tentunya dikebiri tentunya tidak kawin, ya kan? Nah, tidak kawin karena dikebiri. Ini di mana? Di ayat di sini, Bang. Dalam terjemahan lama ya, dalam terjemahan lama, ini tadi terjemahan baru Bang ya. Terjemahan lama itu apa bilang? Karena ada orang yang kebiri yang lahir demikian daripada perut ibunya, orang kebiri yang dikebirikan orang, dan ada pula orang yang kebiri yang sudah mengebirikan dirinya sendiri dan sendiri sebab karena kerajaan surga, siapa dapat mengerti yang demikianlah hendaklah mengerti. Oke. Dalam memahami ayat ini, terjemahan baru maupun terjemahan lama kalau menurut saya tidak berbeda ya, cuman gaya bahasa yang disampaikan berbeda. Tentunya orang yang dikebiri tidak kawin, betul berarti terjemahan baru juga. Nah, tetapi secara akademis kita tidak boleh menyimpulkan demikian langsung. Nah, ternyata di original text, Bang ya, di original text-nya kita lihat bahwa apa sih tidak kawin ini atau kebiri ini, apakah ada korelasinya tidak kawin dengan kebiri? Kita cek original text-nya. Di Matius 19:12 kita cek original text-nya dari Alkitab sendiri ya. Ternyata Kasim, Bang. Nah, sama tadi. Gampang ya? Ya gampang kok ya kita memahaminya. Ternyata tidak kawin inilah Kasim. Kasim ini adalah tentunya tidak kawin karena tidak punya alat kelamin. Nah, di sini terjemahan baru ya. Dan definisinya dijelaskan sini. Dalam bahasa Yunani Yonokos, tidak kawin ini atau kebiri. Nah, Kasim ini adalah kebiri. Definisinya apa? Dijelaskan di sini orang Kasim atau sida-sida dia bilang. Atau di sini ditambah lagi penjelasannya orang yang dikebiri. Oh betul, berarti gampang sekali saya bilang. Berarti memang tidak kawin di situ. Benar, original text-nya adalah kebiri. Begitu Bang. Nah itu sementara itu Bang. Jadi terjawab Bang ya. Apa di mana kebiri gitu? Silakan. Oh jadi Abang menyimpulkan bahwasanya orang tidak kawin itu dikebiri gitu. Bukan saya Bang. Saya tidak boleh menyimpulkan Bang. Data Bang. Data ini. Ya betul. Jadi menurut data Abang itu data dari mana sih? Bible Bang. Alkitab ini. Alkitab ini bukan saya. Jadi kalau menurut pemahaman penafsiran saudara itu orang tidak kawin itu sudah pasti dikebiri begitu? Iya, kalau menurut Yesus bahwa ada 3 golongan yang tidak kawin, dia bilang karena memang dikebiri dari lahir ibunya, malah dijelaskan kalau dari sini penjelasannya ya. Ini orang-orang Kristen yang menjelaskan bahwa yang jadi tidak kalau yang, tadi Abang bilang yang lahir dari ibunya itu sudah dikebiri dari sejak awal itu berarti dikebiri. di sini dijelaskan gitu? Bang. Impoten. Ini dijelaskan Bang. Kalau yang dari ini adalah impoten di sini. Ada ini nih, ada tulisan Bapak baca nih, impoten.
Ya saya lihat impoten itu Oke, kan belum tentu bagus. dikebiri, Bang. Jadi pemahamannya, ini penjelasan Bible yang dari rahim ibunya itu adalah impoten. Iya, impoten itu kan belum tentu dikebiri. Jadi Betul, kan makanya di Bang sini. tadi bisa menyatakan Yesus langsung dikebiri. Nah, ini kalau bicara Yesus bukan yang dari rahim ibunya. Yesus ini yang ketiga, karena Yesus ini orang sehat, orang normal, orang baik, orang barangnya bagus. Nah, orang barang bagus ini tidak mungkin impoten. Masalahnya tahu? Yesus ini. Dari mana Bapak tahu barang Yesus bagus itu? Jangan asal Yesus spirit, disunat, Abang. Disunat. Kalau disunat sudah pasti barang bagus. Bagus lah, Bang. Aduh, Abang ini ya apa sih? Masa Abang mau menghujat kepada Yesus barangnya impoten? Bukan menghujat, Anda mereka-reka loh. Apanya saya reka? Jadi kalau menurut saya, Anda menafsirkan yang Anda belum ketahui. Jadi Oke, baik. coba lihat konteksnya itu soal kawin tidak kawin itu. Itu Oke, kan kepada manusia, bukan kepada Yesus. Baik. Enggak apa-apa, Abang. Jadi Yesus dikebiri itu tertulisnya di mana ya, aku mengarang aja. Bisa jadi Oke, saya baik. tambahin itu. Yang impoten itu nggak jelas, nggak ciptaan Tuhan, bisa jadi saya tambahkan menurut penafsiran saya. Tetapi jika Anda kurang yakin dan kurang mengetahui tentang ayat ini, ya Abang datang kepada yang Izin Pak Martin kepada jangan yang menghujat menulis Yesus gitu loh, lah, masa Bang. mengatakan Yesus impoten, janganlah menghujat, itu bahaya itu. Enggak, Lanjut, dari Pak Martin. menurut tulisan Bapak Baal ini ya, menurut dari datanya ini, tidak jelas, bisa kita simpulkan kemana-mana. Jadi kalau saran saya, mohon maaf, saya bukan ngasih saran ya, tapi kalau saya berpikir begini, sesuatu yang tertulis di kitab seseorang itu, harusnya kita tanya kepada yang mengerti, yang punya kitab itu. Oh, begitu loh Bang, kalau menurut saya. Jadi kalau kita menafsirkan sendiri, bisa entah kemana-mana itu ntar. Bisa entah kemana-mana. Sama contohnya seperti ini Bang. Coba orang Islam menyembah batu hitam. Lah kalau saya menafsirkan kan bisa jelek Bang. Jadi kalau statement saya itu saya pertahankan kan bisa musuhan gitu loh. Tetapi karena saya Pak tidak Martin, mengerti. yang kita lihat data-data, ya kalau Anda ada data, ya boleh saja Anda mengatakan seperti itu. Nah ini Pak Baal lagi ngomongin data. Kita ingat data akademisi ini. Lama-lama dipatikan di Yerusalem. Dengarkan dulu, lanjut Pak Baal, lanjut. Iya, itu Anda boleh tidak setuju dengan para scholar atau original text ya. Kan original text-nya Bible ini kan Yunani. Di sini dalam original text-nya itu apa? Tidak kawin atau ini. Yonokos. Ini bukan kata Islam. Kata kitab ini. Bible Anda bilang di Yonokos. Yonokos ini apa? Dikasih penjelasan di sini. Yonokos ini orang kasim atau sida-sida. Ada penjelasan lagi di bawah. Dijelaskan detail ini. Orang yang dikebiri. Gampang kok dia bilang gini. Kemudian gini. Nanti kalau Anda bicara, nanti kalau Anda belajar seperti ini, kita harus ke original text-nya, ya kan? Nah, kenapa saya bisa membaca gini? Karena saya belajar. Di sini dikatakan ada penjelasan di bawah, ada uraian. Memang dikebirikan yang dijadikan demikian, mengebirikan yang membuatnya demikian dalam terjemahan baru. Kebiri. Itu data loh ya. Ini penjelasan tadi tentang Matius 19:12. Ada orang yang tidak kawin. Benar. Jadi data ya? Bang. Benar. Oke, Bang. udah benar ya, Jadi, alhamdulillah. Sekarang begini. Bagaimana menurut orang Abang itu kalau saya menjelaskan tentang mencium batu hitam? Silahkan Bang, yang penting pakai data aja nggak apa-apa. Saya Jadi Abang rasa- sepakat dulu ya. Abang sepakat Ya. tadi sudah membenarkan Yesus dikebiri ya. Sekarang jadi kalau Abang bilang pakai data, saya jadi mau bertanya, kata orang Muslim ya, saya dengar dari titok-titok semuanya batu hitam bisa menghapus dosa. Izin Pak, izin. Data itu bukan kata orang Muslim. Iya, data ini bukan kata orang, itu bukan data namanya. Kan lo Bang, kelihatan. Aku tanya dulu Bang, orang haji ke sana cium ke Hajar Aswad tengah ngelilingi dan cium batu itu bohong. Bohong tuh Bang. Jadi gini, maksud saya gini, kalau saya yang menerangkan itu, Pak, kalau saya sabar. Kita ini di ranah diskusi loh Pak. Ini ranah diskusi. mut, jangan dimut-mut gitu Bang. Izin sabar Pak, ini ranah itu ya diskusi. susah kita nanti debatnya. Bebas Jadi maksud saya bernarasi. gini loh Pak. Bapak bebas bernarasi kalau ada data. Ini ranah Nah gini, terangkan apa yang kau imani. Jangan Oke, kenapa jadi panas gini ya? tantrum. bukan panas Jadi Bang. Coba tantrum, kalau ya. saya nanti menerangkan batu hitam, nanti kau sangka saya menghina. Iya silakan Saya- tunjukkan datanya, silakan. nanti saya menghina. Tunjukkan datanya, tantrum. Martinus, tadi kan dipersilahkan. Anda mau argumen apa? Penting pakai data, nggak masalah. Sudah kita nih. fakta, nggak perlu data Oh, Bang. fakta Orang sih. Islam mencium batu hitam Nah, Bang, oke. nggak perlu data. Oke, kita lanjut ya tentang Yesus dikebiri ya. Oke, jadi di sini. Jadi saya tidak sedang menafsirkan, Islam tidak boleh menafsirkan, menjelaskan, framing, menghujat. Bahwa di sini menurut Yesus ini dia tidak kawin karena dia kasim. Ini kasim ada sida-sida. Islam tidak bisa menafsirkan apa itu sida-sida. Saya bilang, oh kita tanya ke Bible lagi. Ternyata menurut Bible ini apa itu sida-sida? Oh sida-sida bertulisan ini ya. Laki-laki yang dikebiri. Nah data kok.
Nah, kemudian di sini Yesus berkata bahwa beberapa orang dapat menjadi sida-sida. Apa tuh sida-sida? Tadi kita bilang sida-sida adalah laki-laki yang dikebiri. Jadi Yesus berkata bahwa beberapa orang dapat menjadi laki-laki yang dikebiri demi kerajaan Allah. Matius 19 ayat 12. Ini dia Alkitab yang menjelaskan, bukan Islam. Islam tidak paham itu sida-sida. Apa itu kebiri? Ini data yang mengatakan. Jadi kalau Pak. Yesus... Pak. Silakan, Bang. Berarti Bapak percaya nggak firman Tuhan di Alkitab itu? Iya, dia kan harus dipercaya sama Kristen kan? Enggak, aku tanya ke dalam orang Islam aja lah. Kalau Islam sudah dijawab, tadi saya tidak percaya. Tapi kan saya ini orang pintar, orang akademis. Oke, kita lanjut ya. Berarti aku jauh dari kitab jalan lagi kan? Ya, sebentar dulu ya, kita lanjut ya. Ini ada penjelasannya. Pak, udah ngerti, Pak, udah ngerti. Oh, sudah mengerti. Jadi sepakat Yesus dikebiri ya? Jadi aku Ya, silakan. berarti Bapak nggak percaya bahwasanya firman Tuhan itu, Bibel itu firman Tuhan kan? Sudah dijawab aja apa kenapa Yesus dikebiri itu, silakan Bang. Enggak, aku tanya dulu. Sudah dijawab tadi. Sudah kelima kali Abang tanya. Berarti nggak percaya kan? Enggak. Jadi ini jawabnya Pak, entah di mana itu di ayat berapa nggak tahu. Matius 19:12. Oke, apa Oke, dibilang di situ? Jangan buang mutiara ke mulut babi, katanya gitu. Oh, gitu. Iya. Apa hubungannya dengan kebiri? Ada hubungannya Pak.